Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Aulia Sofyan dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu sholat. Pengertian sholat dan kewajiban sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Sholat menurut pengertian istilah ialah suatu ibadah yang mengandung perkataan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Sholat disyariatkan pada malam Isra Mi'raj. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim yang mukallaf yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Hikmah sholat. Sholat adalah kewajiban umat Islam paling utama sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sholat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim. Secara individual, sholat merupakan pendekatan diri atau takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berlomba-lomba untuk memperturutkan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta. Di samping itu, sholat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas dunia. Selanjutnya ada waktu-waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar shodiq atau fajar kedua sampai terbitnya matahari. Fajar shodiq yaitu cahaya putih yang memancarkan di ufuk timur di waktu subuh dalam keadaan melintang dari kiri ke kanan. Waktu sholat zuhur adalah mulai tergelincir matahari atau zawal sampai bayang-bayang setiap benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga, waktu sholat asar adalah mulai dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Yang keempat, waktu sholat maghrib adalah mulai dari terbenam matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya matahari di waktu senja. Yang kelima, waktu sholat isya adalah sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shodiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Adapun syarat dan rukun sholat. Yang pertama ada Islam. Sholat diwajibkan terhadap orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak diwajibkan bagi kaum kafir atau non-muslim. Yang kedua ada balik, artinya anak-anak kecil tidak dikenankan kewajiban sholat. Yang ketiga berakal. Orang gila, orang kurang akal, dan sejenisnya seperti penyakit sawan atau ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat. Karena akal merupakan prinsip dalam penetapan kewajiban. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Yang kedua syarat sah sholat. Pertama, mengetahui masuknya waktu. Yang kedua, suci dari hadas kecil, hadas besar. 3, suci badan pakaian, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang terakhir, niat. Rukun sholat yang pertama takbir al-ihram, kedua berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup, ketiga membaca Al-Quran bagi yang sanggup, keempat ruku, dan yang terakhir membaca tasyahud. Selanjutnya, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama itu berbicara, kedua makan dan minum, yang ketiga banyak bergerak, keempat membelakangi kiblat, 5 terbuka aurat, 6 datang hadas kecil atau besar, 7 terkena najis, 8 murtad, gila atau pingsan, 9 berubah niat, 10 meninggalkan rukun dan syarat, yang ke-11 mendahului imam. Pembagian sholat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi pelaksanaannya. Yang pertama sholat jamaah, yaitu sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Sholat munfarid, sholat yang dilakukan secara sendiri. Dari segi hukumnya, yang pertama sholat sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan seperti sunnah fajar. Yang kedua sholat sunnah gairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dianjurkan tidak sekuat sunnah muakkad. Berikutnya dari segi waktu atau penyebab dilaksanakannya. Sholat Jumat yaitu sholat yang wajib dilakukan pada hari Jumat yang balik. Balik berakal serta tidak dalam perjalanan sebagai pengganti sholat zuhur. Yang kedua sholat safar, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang ketiga sholat 2 hari raya. Yang pertama Id al-Fitri pada tanggal 1 Syawal. Yang kedua Al-Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Sholat
Yang terakhir, sholat jenazah itu sholat yang dilakukan pada orang mukmin yang meninggal dunia. Dan ada pula sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Dan ada sholat istiqo, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan dari Allah. Sholat khusyuk dan khusyuk adalah sholat yang dilakukan karena adanya gerhana matahari, sedangkan sholat khusyuk karena adanya gerhana bulan. Adapun keutamaan sholat jamaah, sholat jamaah banyak mempunyai manfaat yang mendalam. Yang terpenting diantaranya adalah memperlihatkan kesamaan, kekuatan barisan, kesatuan bahasa, pendidikan untuk mematuhi peraturan-peraturan atau keputusan bersama demi mengikuti pemimpin dan mengarahkan ke satu tujuan yang maha tinggi, yaitu mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi saat ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.